Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Fikri Abdul Rafi. Di sini saya akan menjelaskan materi antropologi tentang folklore sebagian lisan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke pembahasannya. Kompetensi dasar 3 menganalisis sumber-sumber kearifan lokal dan tradisi lisan untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi dan modernisasi bagi pembangunan karakter bangsa. Tujuan pembelajaran 3.1 mendeskripsikan pengertian folklore sebagian lisan. 3.2 menyebutkan serta menjelaskan bentuk-bentuk folklore sebagian lisan dan contoh folklore bagian lisan. Indikator pencapaian kompetensi 3.1 mendeskripsikan pengertian folklore sebagian lisan. 3.2 menyebutkan serta menjelaskan bentuk-bentuk folklore sebagian lisan dan contoh folklore bagian lisan. Langsung aja kita ke bahasan utama, silahkan disimak dengan baik. Folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan adalah folklore yang bentuknya merupakan campuran antara unsur lisan dan unsur bukan lisan. Folklore jenis ini dikenal juga sebagai fakta sosial, social fact. Folklore sebagian lisan adalah folklore yang bentuknya campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Kepercayaan rakyat, misalnya orang modern, seringkali disebut tahayul, itu terdiri dari pertanyaan bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna gaib, seperti tanda salib. Orang Kristen yang dianggap dapat melindungi seseorang dari gangguan hantu, atau ditambah dengan benda material yang dianggap berkhasiat untuk melindungi diri atau membawa rezeki, seperti batu-batu permata tertentu. Kepercayaan rakyat, folklore belief, atau yang sering juga disebut sebagai tahayul, adalah kepercayaan yang oleh orang yang berpendidikan maju dianggap sederhana, bahkan bandir, tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun demikian, menurut para ahli, pendapat tersebut tidak selamanya benar, sebab dalam kenyataannya tidak ada orang yang bagaimanapun modelnya dapat bebas dari tahayul, baik dalam hal kepercayaannya maupun dalam hal kelakuannya. 2. Permainan rakyat, folk games. Setiap bangsa di dunia ini pada umumnya pasti memiliki permainan rakyat, tak terkecuali bangsa yang telah maju peradabannya secara teknis. Permainan rakyat ini baik untuk orang dewasa maupun kanak-kanak. Biasanya ada yang dilakukan melalui klub buku seperti lari dan lompat, melalui kegiatan sosial sederhana seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, berkelahi-kelahian berdasarkan matematika, atau sekatan tangan seperti menghitung dan melempar batu ke suatu lubang tertentu, atau berdasarkan badan untung-untungan seperti bermain dadu. 3. Upacara rakyat. Selain melalui teologi dan legenda, cara yang dilakukan untuk mengenal kesadaran sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan melalui upacara. Upacara yang dimaksud bukanlah upacara dalam pengertian upacara yang secara formal seringkali dilakukan, seperti upacara penghormatan bendera beracak, melalui upacara yaitu upacara pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Jenis-jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain upacara penguburan, upacara perkawinan, dan upacara pengukuhan kepala suku. A. Upacara penguburan. Upacara penguburan merupakan upacara yang dikenal pertama kali dalam kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Upacara penguburan menimbulkan kepercayaan bahwa roh
Orang meninggal akan pergi ke suatu tempat tidak jauh dari lingkungan di mana ia pernah tinggal semasa hidupnya. Sewaktu-waktu, roh tersebut dipanggil untuk menolong masyarakat jika ada bahaya atau kesulitan. Di upacara perkawinan. Upacara perkawinan dilaksanakan di tengah masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang, perkawinan seringkali mempertemukan dan mengawali hubungan dua keluarga yang saling bersahabat. Tiap-tiap daerah mempunyai adat berbeda-beda, seperti di daerah Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal garis ibu, sedangkan suku Batak, Bali, Jawa menganut garis patrilineal garis keturunan laki-laki. C. Upacara pengukuhan kepala suku. Kedudukan kepala suku di masa lalu adalah besar sebab ia harus memiliki kesaktian, keahlian, pengalaman, dan pengaruh yang kuat karena kepala suku adalah pelindung kelompok sukunya dari berbagai ancaman. Kepala suku bahkan dianggap sebagai ahli dalam upacara pemujaan, upacara penempatan rumah, upacara pembukaan ladang, dan upacara adat lainnya. D. Upacara sedekah bumi. Upacara ini dilaksanakan oleh masyarakat Indramayu, Jawa Barat. Tujuannya memohon kepada Tuhan agar panenan melimpah. Upacara ini diselenggarakan menjelang musim tanam padi. Upacara sedekah bumi diselenggarakan di sawah Tembrot. Sawah ini dikelola bersama-sama. Kalau di suatu daerah tidak memiliki sawah Tembrot, maka upacara ini diselenggarakan di sawah penduduk. Di pendopo kelurahan diadakan pertunjukan wayang kulit. Hal itu merupakan pertanda bagi petani bahwa mereka harus bersiap mengerjakan sawahnya. Upacara sedekah laut. Upacara adat ini dilaksanakan nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur. Upacara ini wujud rasa syukur pada Tuhan. Tuhan memberikan hasil laut melimpah. Selain itu, masyarakat mengharapkan keselamatan. Kegiatan upacara berupa pelepasan sesaji, lalungan. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat nelayan di Indonesia, misalnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Goa, Sulawesi Selatan, Indramayu, Jawa Barat, dan Tegal, Jawa Tengah. 4. Teater rakyat. Bangsa Indonesia kaya akan tradisi lisan karena memiliki ratusan bahasa daerah. Indonesia memiliki ribuan tradisi lisan di berbagai daerah, misalnya wayang di Jawa, makyong di Riau, didong di Aceh, tanggomo di Gorontalo, bini di Nusa Tenggara Timur, labab Pariaman, pantun Sunda, dan kolorap di Papua. Berikut adalah contoh-contoh tradisi lisan di Indonesia. Makyong. Makyong merupakan teater tradisional Melayu yang lahir di Semenanjung Malaya. Makyong lahir di sekitar abad ke-17 dan masuk di Kepulauan Riau sekitar abad ke-19. Nama Makyong diperkirakan berasal dari kata Mak Hyang, nama lain dari Dewi Pati atau Dewi Sri. Teater rakyat Melayu yang berkembang di Riau ini kemungkinan berasal dari Malaysia. Dilihat dari penggunaan bahasa dan syair Makyong, beberapa menunjuk asal dari petani Malaysia. Teater Makyong juga berkembang di Singapura dan Thailand. Lakon Makyong menggambarkan seorang putra mahkota yang berujung mencapai cita-cita serta bertahan hidup atas kehidupan yang keras. Bantuan seorang dewa. Inti dari pertunjukan Makyong adalah kebaikan melawan kejahatan yang dimenangkan oleh kebaikan.
Landai. Landai adalah drama tradisional yang berasal dari Sumatera Barat, wilayah Minangkabau. Istilah landai berasal dari sebuah bentuk karya sastra lisan di Minangkabau. Landai merupakan hiburan digelar setelah panen, pada pesta perkawinan, dan lain-lain. Tujuan pertunjukan ini adalah memberi petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, fatwa-fatwa yang menunjukkan kepada masyarakat. Landai merupakan pengembangan dari teater tutur Ka'bah. Mamanda. Asal mula teater Mamanda adalah pada Muluk. Pada saat itu rombongan bangsawan Malaka, Abdoera Moeroe atau Indra bangsawan 1897 Masehi yang dipimpin oleh Enci Ibrahim dan istrinya Cikawat menetap di tanah Banjar beberapa bulan mengadakan pertunjukan teater ini. Begitu cepat populer di tengah masyarakat Banjar. Setelah beradaptasi, teater ini melahirkan sebuah teater baru bernama Mamanda. Mamanda mempunyai pengertian sapaan kepada orang yang dihormati dalam sistem kekerabatan atau kekeluargaan. Wayang kulit. Wayang kulit adalah sebuah bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa. Wayang kulit dimasukkan dalam kategori teater boneka. Wayang kulit juga sering disebut dengan wayang Purwa. Wayang kulit Jawa terbuat dari kulit kerbau yang diukir, ditata, disungging seperangkat wayang yang terdiri atas 150-300 boneka yang disimpan di kotak. Boneka tersebut dimainkan di balik layar terir yang disorot dengan cahaya berencong-berencong adalah sejenis lampu minyak. Tulemuluk. Tulemuluk merupakan teater tradisional yang berkembang di Sumatera Selatan. Berikut beberapa versi tentang sejarah teater Tulemuluk. Versi yang sering disebutkan tentang teater ini bermula dari syair Raja Ali Haji. Raja Ali Haji adalah sastrawan yang pernah bermukim di Riau. Anwar Putra Bayu mengungkapkan bahwa salah satu syairnya diterbitkan dalam buku Kejayaan Kerajaan Melayu. Anwar Putra Bayu adalah penyair anggota Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Selatan. Terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran ini. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Ku ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu.